Ini juga kesalahan komunikasi yang bikin lo itu kelihatan bodoh di depan orang. Dan buruknya adalah kesalahan komunikasi ini itu bahkan dilakukan oleh 90% orang tanpa mereka itu sadar. Jadi kita bakal mulai dengan kesalahan pertama, yaitu adalah menggunakan kata-kata pengisi. Dulu pas gue masih SMA, gue tuh punya sebuah kebiasaan yang cukup fatal banget sampai sekarang, gue baru sadar malah. Jadi dulu pas gue belum belajar komunikasi, gue tuh punya kebiasaan kalau ngomong itu menggunakan kata-kata pengisi. Kayak misalnya gue tanya nih sama teman gue, San, kalau menurut opini lo gimana? Kalau gue pribadi sih ngerasa kita lebih cocoknya gitu sih. Itu sama teman. Kalau gue bisa maju ke depan kelas, yang depan banyak orang gitu kan, gue lebih parah lagi. Kayak, gimana ya Miss ya? Jadi gini sih Miss, jadi kalau misalnya kita pikirin Miss, kayak gue sekarang pas belajar komunikasi, gue baru sadar hal tersebut adalah sebuah kesalahan fatal yang bikin gue itu kelihatan bodoh. Jadi gini, yang gue artikan dengan kelihatan bodoh adalah kelihatan, definisi bodoh berarti adalah ketika lo bodoh, maka orang itu lebih nggak percaya sama lo. Dan orang itu lebih tidak mempercayai bahwa lo adalah orang yang kompeten, dapat dipercaya, dapat bekerja, atau dapat menjadi partner usaha lo misalnya. Jadi, either 4 hal ini terjadi, maka lo bisa diklasifikasikan sebagai orang yang dianggap bodoh sama orang. Dan gue dulu kayak gitu. Oke, pas gue baru mulai ngebangun Voila Enterprise, bisnis manajemen media sosial gue, pas gue ketemu sama klien pertama gue ngelakuin kesalahan ini. Dan ini bikin klien gue itu lebih nggak mendengarkan omongan gue, anggap gue cuman kayak orang yang baru mulai atau anak muda yang nggak tahu apa yang diomongin. Dan ini jadi bikin orang lebih nggak menghargai gue. Dan pas gue mulai mengganti dan mengubah kebiasaan ini, saat setiap kali gue berbicara, gue menghilangkan kebiasaan menggunakan kata-kata pengisi kayak orang itu lebih memperhatikan apa yang gue bicarakan. Coba deh, gini deh, coba kita demonstrasi. Misalkan yang pertama gue kayak gini kalau, iya bro, jadi kalau kita lihat ya bro ya, ada 2 poin ya yang bisa kita bahas. Atau gue ngomong gini, oke, jadi kalau kita lihat nih bro, sebenarnya ada 2 poin nih yang bisa kita lihat. Yang pertama, lo sendiri nyadar gak sih? Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Lo lebih merasa nyaman, lebih merasa gue lebih pintar, gue merasa gue bisa mengekspresikan pikiran gue dengan lancar, bahkan lebih dapat dipercaya dalam orang yang skenario yang kedua daripada skenario yang pertama dengan kata-kata pengisi. So, Bang, terus gimana caranya Bang gue membiasakan tidak menggunakan kata-kata pengisi? Well, dalam 30 hari ke depan, lo bisa ngambil handphone lo, jelasin topik apapun, bebas. Sehari topik 5 menit misalkan, lo jelasinnya kayak menurut gue pribadi, lo tuh harus bisa gini, bebas, apapun. Intinya, setiap 5 menit tersebut, tiba-tiba nih di menit ketiga lo pakai kata-kata pengisi. Nah, lo cut recordingnya, lo mulai lagi dari awal. Dan lo lakuin dalam 30 hari ke depan. Bang, gimana ya gue bisa membiasakan diri gue sendiri nggak pakai kata-kata pengisi misalkan? Oke, mudah, itu adalah lo ngomong lebih pelan dan membiasakan ada jeda antar kalimat lo. Kayak misalkan, halo semuanya, dulu nama gue Jason, dan dalam video hari ini, gue bakal, jadi lo biasain aja, kayak abis ngomong, diem, lakuin ini dalam 30 hari ke depan, gue jamin kebiasaan lo untuk ngomong dengan kata-kata pengisi, itu bakal hilang, dan lo bakal kata jauh lebih pintar. Yang kedua, itu adalah seolah-olah lo tuh sok tahu, atau pura-pura tahu topiknya. Kayak dulu, pas gue itu ditanya sama teman gue, kayak, Sen, lo tau gak tentang ini? Padahal gue gak tahu. Oh iya gue tahu. Oh iya gue tahu, gue pernah denger kok. Padahal gue gak pernah denger gitu kan. Pas temen gue, waktu itu gue pernah banget. Pas itu, gue inget banget ada momen paling parah waktu itu. Jadi temen gue itu bilang ke gue, apa sih yang lo tahu? Waktu itu, kalau gak salah gue ngomongin tentang anime deh. Kalau gak salah anime Bleach deh. Jadi gue kayak, oh gue udah nonton episode berapa? Terus ya, emang episode tentang apa sih? Terus langsung kayak diem ya. Jadi itu momen paling memalukan gue sampai sekarang. Jadi dari sana gue belajar sebuah pelajaran bahwa kalau emang lo nggak tahu tentang sesuatu topik, kayak lo pernah denger gak? Dan lo nggak pernah denger, jangan lo bilang kayak, oh gue pernah denger, oh gue tahu. No, bilang aja gue nggak pernah denger, gue nggak tahu. Jadi hal tersebut bakal bikin orang mikirnya emang lo nggak tahu, tapi lo pengen tahu. Dan itu lebih baik daripada kelihatan kayak yang sok tahu. Orang yang sok tahu itu lebih parah daripada orang yang nggak tahu tapi pengen tahu. Pas gue udah mulai masuk dunia kerja, gue ngerasa banyak banget pengusaha
HR atau mungkin orang-orang yang udah di ranah profesional. Mereka ngelihat kalau orang itu nggak tahu sesuatu konsep tapi mereka pengen tahu, itu malah mengindikasikan sifat positif yang bikin orang tersebut kelihatan kayak dia tuh pengen belajar malah. Atau dia punya growth mindset sehingga wah ini kompeten banget nih untuk masuk dunia pekerjaan karena dia pengen belajar. Malah itu nunjukin orang kelihatan lebih pintar bahkan. So itu yang kedua. Yang ketiga, next, yaitu adalah lo itu menggunakan baju yang tidak mendukung kesan profesional. Yes, benar banget. Jadi, pakai baju yang kayak kaos doang, atau mungkin cuman kayak pakai, let's say, celana yang pendek gitu kan. Gini, gue nggak bilang hal ini tuh buruk. Maksudnya, lo punya dress code yang memang sesuai lah untuk tempat. Lo nongkrong bareng teman ya, silakan nongkrong. Ya gue kalau misalnya lagi main bareng teman ya gue nggak pakai baju yang kayak meja, nggak kayak gitu juga gitu kan. Nah, tapi kalau udah masuk dunia pekerjaan, ranah profesional terutama, pastikan banget lo pakai baju yang memang rapi. Karena dalam 3 Hour Communication, khusus gue di Stanley Academy, bahkan kita ngebahas satu topik ini, khusus bahkan. Itu namanya halo effect. Halo effect itu menjelaskan bahwa lo, misalkan ngeliat orang pakai baju dekil, lo bakal mikir, ini orang pasti gak pintar, dia gak ngerawat diri, dia tuh orang gak kompeten, ini orang pasti pemalas kerja. Padahal belum tentu, taunya pas lo bilang, bro, lo mau kerja gak? Oh bang, gue mau banget bang, gue siap. Bisa jadi. Jadi manusia sering mengkaitkan hal-hal yang tidak berkaitan. Kayak pakai kacamata itu pinter, karena dia cantik dia dapat dipercaya, atau kompeten, atau kredibel, atau apa. Oh, karena dia wangi, dan dia juga cantik, dan dia juga rapih, dan dia ngomongnya itu lembut, terstruktur, jelas, berarti dia orang yang cocok nih, dia pekerja yang semangat, kredibel di sini. Padahal belum tentu. Tapi again, karena ini ada hukum halo efek psikologi, maka kita harus mengambil sisi positifnya. Gimana caranya? Setiap kali gue keluar dari rumah, ya kan, setiap kali gue ketemu sama siapapun, orang bakal berpikiran positif tentang diri gue pribadi dan bikin gue kelihatan lebih pintar bahkan. Jadi next time, setiap kali lo mau keluar dari rumah, lo pakai baju yang terbaik yang lo punya. Pakai celana yang terbaik yang lo punya, rapih gitu kan, formal. Pakai jam tangan, plus point banget kalau bagi cowok, by the way. Bagi cewek gue kurang tahu. Yang keempat adalah pakai olfactic communication atau wangi-wangian. Jadi kalau lo pakai parfum, secara psikologi juga, penelitian psikologi. Kalau lo pakai parfum yang kongruen, berarti sesuai dengan gender, sesuai dengan acara, maka lo bakal kelihatan jauh lebih, satu, lebih kaya. Yes, orang bakal mikir kayak gitu. Lebih kaya, lebih ganteng, atau lebih cantik, untuk sesuai gender lah intinya. Dan lo lebih kompeten atau lebih pintar. Dan ini 3 hal ini penting banget nih bagi lo yang mungkin lagi udah masuk dunia pekerjaan, atau mungkin lagi cari pasangan, atau mungkin lagi pengen memperluas untuk networking. Dan by the way itu ada 3 kesalahan yang bakal bikin lo kelihatan lebih bodoh daripada yang rata-rata misalnya. Harusnya lo nggak kayak separah itu lah. Nah, kalau misalkan lo pengen investasi skill komunikasi, dalam perjalanan mengasah skill-skill lo, gue itu punya penawaran khusus nih untuk investasi skill komunikasi lo. Dimana dalam 30 hari ke depan, kalau lo join ke dalam akademi gue, gitu, lo bakal bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, bikin siapa bilang yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan masih banyak banget lainnya. Kita juga ngebantu 1.000 orang ngasah skill komunikasi mereka, lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Dan di mana? Kalau dalam 30 hari ini lo nggak merasakan perubahan sama sekali, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau lo tertarik, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.